your monsters, I see your pain. Tell me your problems, I'll chase them away. I'll be your light. Halo teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian. Di video kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas kolaborasi kami. Enjoy this video. Ini adalah bagan yang saya buat. Tetapi sebelum saya menjelaskan bagan ini, ada baiknya saya menjelaskan dasar teori dari terbentuknya bagan ini. Yang pertama adalah geografi, menjelaskan indikator negara maju dan berkembang, pengertian dan karakteristik negara berkembang. Lain halnya kalau kita membahas tentang negara berkembang, di mana kesejahteraan masyarakatnya masih lebih rendah. Mereka memiliki tenaga ahli yang masih kurang karena masyarakatnya masih lebih rendah. Mereka memiliki tenaga ahli yang masih kurang karena tingkat pengetahuan masih rendah. Hal ini tentu akan menyulitkan untuk bersaing dengan negara maju. Pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya juga masih sederhana, jadi hasilnya kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena modal dan perihal pertumbuhan ekonominya juga relatif lebih kecil dan kebanyakan justru didapat dari pinjaman berbunga besar. Tentu saja hal ini berisiko untuk mendapat kerugian yang semakin besar dan bisa menghambat pertumbuhan negara sendiri. Pendapatan penduduk per kapita untuk negara berkembang biasanya di bawah $2.000. Karena negara bergerak cukup lambat, akhirnya perkembangan infrastruktur juga melambat. Jika hal ini terus dibiarkan, bisa menyebabkan kurangnya daya saing dan produktivitas. Jadi, produk bisa kalah saing di luar negeri dan hanya mampu diperjualbelikan di dalam negeri. Hal yang menyebabkan indikator negara maju dan berkembang. Kualitas penduduk suatu negara itu bisa diukur dengan indeks pengembangan manusia yang dikenalkan oleh UNDP di tahun 1990. Pada materi mengenai negara maju dan berkembang, memang disebutkan ada beberapa indikator-indikator pengolahan tersebut. Agar bisa membedakan negara maju dan negara lainnya, biasa akan terlihat kalau negara maju memang memiliki tingkat lebih tinggi terhadap beberapa sektor dibandingkan negara berkembang. Berikut adalah beberapa indikator perbedaan antara negara maju dan berkembang. Tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat kualitas pendidikan di suatu negara, maka akan berpengaruh juga dengan kualitas SDM suatu negara. Yang kedua, pendapatan per kapita. Semakin stabil pendapatan per kapita suatu negara, maka indikator kemakmuran rakyat akan semakin baik sehingga dapat dipakai sebagai acuan negara maju atau berkembang. Mata pencarian. Misal jika suatu negara dengan mata pencarian seperti pedagang kecil, maka negara tersebut akan tergolong negara berkembang. Berikutnya, pertumbuhan penduduk. Makin banyak atau tingginya angka kelahiran juga mempengaruhi kepada kesejahteraan keluarga sebagai penyedia kebutuhan segala sesuatu. Dan berikutnya, kesempatan bekerja, tingkat kesehatan, dan yang terakhir, penguasaan teknologi. Mari kembali ke bagan yang saya buat. Ini adalah indikator majunya suatu negara beserta contoh fiktif ilustrasi perbandingan negara maju dan berkembang. Garis biru adalah lingkaran indikator negara maju, yaitu Amerika yang memiliki lingkaran atau nilai cakupan negara yang maju. Garis orange adalah lingkaran indikator negara berkembang, yaitu Uruguay yang memiliki lingkaran atau nilai cakupan negara yang berkembang. Garis biru relatif lebih besar menunjukkan negara maju dan garis orange relatif lebih kecil menunjukkan negara yang berkembang. Yang kedua, menyimpulkan posisi Indonesia berdasarkan
indikator negara maju atau berkembang karena secara otomatis jika dilihat dari letak astronomisnya, Indonesia berada pada 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Dan secara geografis letak Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, letak Indonesia di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sehingga hal ini menunjukkan kemudahan dalam hal ekspor impor untuk menaikkan pendapatan negara. Ini adalah daftar tingkat kemajuan negara di Asia. Saya mengambil hanya dari Asia karena banyaknya negara di dunia sampai ratusan. Dari daftar majunya suatu negara di Asia, bisa kita urutkan dari yang paling atas yaitu Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, Cina, Mongolia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, dan yang terakhir adalah Indonesia. Dan bisa kita lihat Indonesia ada di urutan ke-10 di bawah Malaysia. Angka di bawah menunjukkan tingkat majunya suatu negara. Nilai makin besar menandakan negara semakin maju. Dan sebaliknya, nilai makin kecil menunjukkan kurangnya kemajuan suatu negara atau dalam hal ini masih berkembang. Cut! Detik-detik menuju penghabisan diri. Mereka semua bersatu dan saling menguatkan untuk merebut tanah air Indonesia. Para tokoh pendahulu pun bersiap menyiapkan semuanya untuk bertempur merebut kemerdekaan. Perang dan terus perang, mereka berjuang untuk merebutkan Indonesia, merelakan semua yang ada dan yang mereka miliki untuk merebut semua itu. Negara pertama yang mengakui Indonesia adalah Mesir, di mana Sekjen Departemen Luar Negeri Kamil Abdurrahim Bey menyampaikan dukungan kepada Indonesia secara de facto pada 22 Maret 1946. Mesir berhasil menyaksikan Suriah, Qatar, Irak, dan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Mesir mengakui kedaulatan Indonesia secara de jure pada 10 Juni tahun 1947. China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. The first US case has been detected. There's confirmation the coronavirus has reached Australia. China is urging its citizens not to travel abroad as it struggles to contain the virus. We will be standing up Christmas Island as a quarantine area. Foreign nationals coming from China are now banned from entering the country. Case has been detected. There's confirmation the coronavirus has reached Australia. 3:28 a.m. Mahasiswa UNS, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas 11 Maret, turut serta dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan memproduksi alat pelindung diri atau kita kenal dengan sebutan APD. A few moments later. Atau alat pelindung diri atau APD buatan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret UNS Solo Jawa Tengah ini diberi nama Sergeant of UNS atau APD SANS. Termasuk ke bentuk nasionalisme karena masih saja ada para mahasiswa yang berinisiatif dan semangat dalam penanganan pandemi ini dengan menggunakan ilmu yang telah mereka dapatkan dan manfaatkan teknologi yang sudah berkembang pesat di zaman ini. Gunung, hutan, dan lautan. Sisi positif dari bentuk nasionalisme tersebut adalah di mana para mahasiswa memanfaatkan ilmu yang mereka dapat serta diaplikasikan ke teknologi yang telah berkembang sampai saat ini, yang menjadikan sebuah produk untuk kepentingan negara kita, khususnya untuk negara kita yang lagi masalah kritis karena pandemi COVID-19.
Sisi negatif dari bentuk nasionalisme tersebut membuat para mahasiswa merasa jenuh, tertekan, dan lain-lain karena banyak tugas yang harus mereka selesaikan, yang membuat mereka akan menggunakan teknologi saat ini untuk melakukan hal yang tidak pantas atau tidak mereka gunakan untuk kepentingan sesama maupun kepentingan negara. Garuda terbang tinggi, don't ever lose hope, tunjukkan suara kita, jangan lupa sila ketuhanan yang Maha Esa. Wow, very amazing. Para generasi muda sangat berpartisipasi akan itu semua. By the way, pandemi ini tidak menghalangi kita untuk meningkatkan jiwa nasional kita. Walaupun kondisi memaksa kita, tapi jangan sampai membuat kita tidak dapat menemukan peluang dari teknologi yang ada. Ternyata, keadaan yang memaksa ini tidak akan memberhentikan para generasi muda dalam meningkatkan jiwa nasional mereka. Terus semangat ya guys! Mengidentifikasi keragaman yang ada dalam masyarakat. Kita tahu sekarang bahwa bangsa Indonesia terdiri dari keanekaragaman budaya dan bangsa. Bangsa Indonesia juga terdiri dari berbagai macam agama yang dianut dan memiliki nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap sumber dan bangsa memiliki nilai-nilai agama yang saling menghormati satu sama lainnya, dan hal ini menunjukkan bahwa sekalipun kita berbeda-beda memiliki keanekaragaman, kepercayaan, namun kita tetap satu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai simbol negara. Dari berbagai kepercayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia, yaitu memiliki sikap toleransi antar umat yang beragama, yang saling menghormati satu sama lain dengan berbagai macam corak, budaya, dan agama. Sikap saling menghormati adalah hal yang sangat penting di kalangan masyarakat yang ada dari Sabang sampai Merauke. Dengan sikap yang antar umat beragama yang begitu tinggi, akan saling memperkuat dan juga meningkatkan rasa nasionalisme di antara umat beragama dalam menghadapi tantangan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi secara global dan juga terjadi di seluruh dunia. Rasa kepercayaan yang tinggi dari masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan kunci utama untuk mempererat rasa persaudaraan, rasa suku, bangsa, agama, budaya dalam menghadapi situasi pandemi yang sedang terjadi di bangsa ini. Untuk itu, perlu ditingkatkan nilai-nilai agama di bangsa negara ini sehingga kita dapat bersatu padu dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dalam hal ini kita harus mengetahui nilai-nilai agama dan juga mengikuti protokol kesehatan dalam menjalankan PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini merupakan rasa kebersamaan nasionalisme untuk meningkatkan dan mengatasi pandemi COVID-19 di negara ini dan juga untuk mengembangkan nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengidentifikasi potensi konflik berdasarkan keanekaragaman budaya. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai pulau-pulau dan suku bangsa dan memiliki corak budaya dari berbagai macam daerah yang terdiri dari Sabang sampai Merauke. Keanekaragaman budaya ini merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dirawat untuk kepentingan generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, nilai-nilai kebangsaan harus diterapkan kepada seluruh suku, budaya, dan adat yang berbeda-beda. Hal ini merupakan hal modal dasar untuk mempersatukan suku dan bangsa dengan berbagai macam corak yang berbeda-beda. Keanekaragaman suku budaya harus ditingkatkan jiwa nasionalisme dan rasa kebersamaan dalam menghadapi tantangan masa pandemi COVID-19. Potensi dengan berbagai budaya yang ada di Indonesia merupakan kekayaan dari leluhur yang secara turun-temurun yang akan mempersatukan berbagai suku yang ada di Indonesia. Juga untuk meningkatkan jiwa nasionalisme untuk bersatu bergandengan tangan menghadapi kondisi COVID-19 yang sedang melanda bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu, nilai-nilai kesatuan bangsa merupakan potensi yang harus dikembangkan dari berbagai suku yang ada di Indonesia untuk menciptakan negara Indonesia yang bermakmur, adil, dan sejahtera. Dengan memiliki rasa jiwa nasionalisme,
di antara berbagai suku yang ada menjadi pedoman dasar untuk mengatasi tantangan pada masa COVID-19 secara bersama-sama. Menguraikan tindakan konkret yang mempersatukan bangsa. Indonesia merupakan kepulauan yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa, dan berbagai macam corak ragam budaya yang berbeda-beda. Di era modern ini, kaum milenial merupakan generasi yang akan melanjutkan cita-cita dan bangsa ini. Untuk menjadi kaum milenial yang berjuang bagi bangsa dan negara, harus ditingkatkan jiwa nasionalisme yang tinggi sebagai semangat kesatuan dan persatuan yang wajib memiliki setiap warga negara, terlebih khusus kaum milenial untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Semangat persatuan dan kesatuan merupakan contoh konflik yang harus dikembangkan dalam kehidupan yang bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Ini merupakan contoh nyata untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, dan juga untuk meningkatkan kebersamaan yang memiliki jiwa nasionalisme dalam menghadapi segala tantangan maupun persoalan yang dihadapi dalam bangsa ini di masa pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, ini merupakan hal yang harus dikembangkan di era kaum milenial, sehingga itu merupakan potensi dasar yang kuat untuk mempererat kesatuan dan persatuan dari berbagai macam corak, suku, etnis, budaya, agama, dan lain-lain. Pentingnya kita harus menyadari kesatuan dan persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia seperti yang tertera di dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kemudian sikap konkret yang nyata dalam kehidupan, toleransi agama merupakan kondisi yang harus menjadi kenyataan dari berbagai macam kebinekaan tunggal ika yang ada di Indonesia. Toleransi umat beragama merupakan hal yang penting dalam masyarakat yang hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai keberagaman suku bangsa, agama, adat istiadat, dan bahasa. Toleransi berasal dari bahasa Latin atau biasa disebut dengan tolerantia, yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Jadi toleransi merupakan budaya dari masyarakat Indonesia yang majemuk, yang menjadi tolak ukur bagi berbagai macam suku budaya, agama yang ada di Indonesia, yang dapat mewujudkan sikap persatuan bangsa untuk meningkatkan rasa jiwa nasionalisme dalam menghadapi segala tantangan di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, adil, dan sejahtera karena memiliki persatuan dan juga nilai-nilai toleransi yang tinggi yang dapat menjadi dasar yang kuat untuk mempersatukan bangsa. Bagian yaitu negara maju atau negara dengan high income, lalu juga negara menengah ke atas dan negara menengah ke bawah. Membahas kemajuan suatu negara, lain halnya kalau kita membahas tentang negara berkembang, di mana kesejahteraan masyarakatnya masih lebih rendah. Mereka memiliki tenaga ahli yang masih kurang karena tingkat pengetahuan yang masih rendah. Hal ini tentu akan menyulitkan untuk bersaing dengan negara maju. Pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya juga masih sederhana. Jadi hasilnya kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena modal dalam perihal pertumbuhan ekonominya yang juga relatif lebih kecil dan kebanyakan justru didapat dari pinjaman berbunga besar. Tentu saja, hal ini sangat beresiko untuk mendapat kerugian yang semakin besar dan bisa menghambat pertumbuhan negara sendiri. Pendapatan penduduk per kapita untuk negara berkembang biasanya di bawah $2.000. Karena negara bergerak cukup lambat, akhirnya perkembangan infrastruktur juga melambat. Jika hal ini terus dibiarkan, bisa menyebabkan kurangnya daya saing dan produktivitas. Jadi, produk kita bisa kalah saing dari produk luar negeri dan hanya mampu diperjualbelikan dalam negeri. Jika dilihat dari letak astronomisnya, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Dan secara geografis, letak Indonesia di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak Indonesia di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sehingga, hal ini memungkinkan kemudahan dalam hal ekspor-impor untuk menaikkan pendapatan negara. Bagaimana sih Indonesia harus memposisikan diri dalam kerjasama internasional?
Karena pada tahun 2019 lalu, Indonesia berhasil memperoleh dukungan suara dari 174 negara terpilih dan kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2025. Pemilihan berlangsung dalam sidang Majelis Umum PBB yang ke-74 di New York pada Kamis 10 Agustus 2019. Maka Indonesia sebagai negara terpilih tidak boleh memihak kepada satu sisi. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, kita harus membela yang benar. Dan yang terpenting adalah tidak mengikuti segala sesuatu yang mengarah pada KKN, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme. If you want to be a better country, you must never stop working and learn harder. We already know that nationalism in Indonesia can only grow from ourselves. We cannot run away from our identity as the young generation of the Indonesian nation. Our country will continue to hold the name developing country if we stand still and do nothing. Therefore, let us together advance our country by installing the values of nationalism that exist within ourselves. Terima kasih telah mendengar presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi. Terima kasih, Tuhan memberkati. I know that you don't want to hear this, but don't be fooled.